Diwawancarai di Gedung Pascasarjana Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Wakil Rektor 2 memberikan tanggapannya mengenai aduan salah satu pegawai outsourcing kepada DPD Provinsi Bali terkait 8 pegawai yang belum mendapatkan gaji selama 2 bulan ini. Sampai detik ini memang yang bersangkutan belum mendapatkan gaji. Tapi itu semua ada prosesnya. Karena ada aturan yang tidak masuk PPK, P3K itu yang tidak ngelamar langsung dialihkan menjadi outsourcing. Proses pengalihan ini butuh proses. Bukan dia tidak menerima gaji, tapi ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Dan bendahara PPK kami sudah mengurusnya. Memang membutuhkan beberapa tahapan. Itu agak tersendat, terhenti. Bukan tidak dibayarkan, bukan mangkir, bukan lempar dari tanggung jawab. Kalau tidak ada peralihan dari kampus kami ke outsourcing, pembayaran gaji mereka akan lancar seperti yang lain. Karena per tanggal 20 Februari kalau tidak salah kemarin sudah dapatkan data yang valid tentang siapa yang dialihkan ke outsourcing, siapa yang dialihkan langsung masih di kontrak kampus. Karena tenaga kontrak kami sopir CS Saparm itu kurang lebih ada 46 sampai 50 orang. Nanti terperincinya silahkan teman-teman tanya di bagian umum seperti itu. Kami, ya kan, karena di beritanya banyak rektor ingkar janji, WR2 tidak tempat janji. Memang pembayarannya tidak tersendat, tetapi kami selalu memperjuangkan mereka seperti itu. Dan kami memperjuangkan mereka yang tidak lolos PPK, sebisa mungkin kami perjuangkan tetap dipakai oleh outsourcing tersebut. Nanti setelah pengalihan, silahkan diatur sesuai dengan SOP, beban kinerja itu, baru setahun setelah itu baru ada evaluasi. Entah dilanjutkan, entah tidak, itu kewenangan dari outsourcing. Dan mereka hanya ditempatkan bekerja di UAN Igusti Bagus Sugriwo. Jadi berita itu tidak sepenuhnya mungkin, ya kan? Barusan saya kontak, kalau tidak hari ini mungkin di paling lambat hari Jumat, gaji itu sudah masuk ke rekeningnya mereka. Ingat semua butuh proses ya. Kalau saya analogikan, begini, sama kayak kasus sekarang, CPNS itu dan P3K itu. Kan rencananya mereka mungkin di Januari, di April menerima SK, ternyata kan diundur. Ya kan? Ada sampai Maret tahun depan, sampai Oktober seperti itu. Terus siapa yang bilang ingkar janji? Kan begitu kalau analogikan apapun apa mungkin ada pertimbangan lain yang menyebabkan seperti itu gitu. Berarti berapa bulan? Terus terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai Desember. Terus lagi kontrak baru dari outsourcing itu terus sampai mereka masih dibutuhkan oleh outsourcing tersebut sesuai dengan kebutuhan daripada kampus kita gitu deh. Hanya 8 orang yang terdetek menjadi pegawai dialihkan menjadi outsourcing. Dulunya dia adalah kontrak HUAN Igusti Bagus Sugriwo. Karena ada aturan harus di outsourcing. Kalau kita paksa kontrak, menggaji kita tidak bisa, penggajian tidak bisa. Gitu. Kami tidak membawa uang cash, kami mengamprahkannya. Itu uang negara, seperti itu. Memang begitu aja sisanya 8 orang. Sisanya masih kontrak, karena dia ngelamar kemarin menjadi P3K. Yang kurang lebih 46 apa 48 sekitar segitu di rentan itu. Jadi anggap aja mereka berapa ya 40 gitu. 40 dia ngelamar, berarti yang lulus kemarin kan hanya 4. Berarti sisanya itu kan tidak lulus, dilanjutkan dengan dia kontrak dari pihak kampus. Itu yang melengkapi berkas ceritanya. Yang tidak melengkapi berkas itu apa dialihkan ke outsourcing. Yang tidak melamar jadi P3K itu karena beberapa faktor usia, karena
faktor pendidikan, mereka tidak ingin melamar jadi P3K, biar dia tetap bekerja, kami kan nggak mau memutus nasib orang kan, dialihkan ke outsourcing dengan asumsi melakukan perbaikan-perbaikan dan proses. Proses dari kampus ke pihak outsourcing itu kan butuh proses. Tidak secepat yang bisa kita bayangkan. Setelah kita ajukan, ada perubahan, ada yang mengundurkan diri di tengah jalan, ada yang berhenti, ada yang kerjanya bolong-bolong, itu kan perlu dihitung juga. Permasalahannya, jika gaji dari negara ini, ya kan, dari kita ke kontrak ini sudah masuk, sukar. Uang negara itu kan harus dipertanggungjawabkan. 1 rupiah pun seperti itu. Jadi saya selaku pribadi atas nama kampus juga mohon maaf atas keterlambatan ini, karena ini adalah sebuah proses. Kalau mungkin menurut hemat saya, ini aja kisruhnya sedikit, ya kan, agak miss sedikit. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya akan lancar kok, sama seperti itu. Gitu. Jadi jangan terlalu resah, gundah gulana. Saya menyadari memang itu payung jakanya mereka, ini sumber satu-satunya. Tetapi itu proses yang harus kita lalui. Karena ini kolektif, kolegial. Harus dibayar bersama-sama, tidak bersama-sama, ditunda bersama-sama. Tetapi kami dari kampus tidak ada mangkir, lari dari tanggung jawab. Semua berproses gitu. Saya ingin juga menunjukkan beberapa di WA chat group itu bahasanya sudah ngawur ngidul, sudah nggak benar gitu. Kalau orang mengerti prosesnya, mungkin dia tidak akan berbicara seperti itu gitu. Terus yang menjadi pemikiran kita nantinya, terus kalau sudah lancar gajinya bulan per bulan itu, apa menjadi tanggung jawabnya mereka? Kan dituntut kinerja kalau gitu. Nanti kita pakailah, semoga mereka baik-baik aja, bekerja dengan baik seperti itu. Itu harapan kita. Saya selaku pribadi dan WR2 mohon maaf atas keterlambatan ini. Tidak ada maksud kami mengulur-ngulur, apalagi tidak membayar. Kita kampus agama gitu. Saya berani bersumpah di dalam hati saya semua terbayarkan seperti itu. Dibayar, tapi tertunda sedikit karena butuh proses gitu loh. Ya, itu kan maksud kami menyelesaikan proses itu, tapi prosedurnya itu udah saya bilang yang tadi itu. Ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang tidak, ada beberapa yang melanjutkan, ada yang tidak melanjutkan. Umpama saya contoh, ada satu sopir, dia tidak ikut P3K, terus berhenti, oke? Berhenti dianggap di bulan Januari, Februari, oke? Setelah kelihatan ada kontrak outsourcing, sebenarnya di bulan Januari ke Februari itu, dan ke Maret, akhirnya dia mau masuk di Maret. Itu yang ada prosesnya, dihitung lagi berapa yang masuk outsourcing, begitu. Outsourcing itu bukan 8 itu, sebenarnya lebih, Dek. Dia itu kan hanya mewakili 8. Ya kan, ngerti kan? Mewakili 8, tapi lebih daripada itu outsourcingnya. Berarti masuk lagi 1, ya, berarti lebih dari 8. Saya berani pastikan lebih dari 8. Tapi yang diwakilkan kan hanya 8 di sana. Sebenarnya kebutuhan itu 17. 17 dengan semua mengcover orang-orang yang dulu kerja di HUAN, sopir CR Satpam itu. Namun ada 2 sopir mengundurkan diri, CS ada mengundurkan diri, dan itulah yang akan mau dicari penggantinya. Nah, kan itu butuh proses kan? Karena butuh proses itulah ini masuk gitu. Ini yang beberapa salah satu menyebabkannya. Kontrak itu ya agak mundur sedikit, tetapi ya saya juga berkali-kali saya mohon maaf juga. Saya tahu kok andalan teman-teman yang kerja itu kan gaji itu kan. Kan gaji itu kan cuma ya dimengertilah karena itu proses begitu. Karena salah membayar, kita yang jadi kena imbasnya seperti itu. Kita bicara bukan di kampus Bangli, di kampus Denpasar. Permasalahannya outsourcing itu ada di Bangli ada, di Pasca ada, di Ratna ada. Ya, saya juga tidak ngecek yang 8 itu yang mewakili dari outsourcing yang di Denpasar aja apa yang dinama. Saya belum
Saya tidak mau menanggapi itu dulu. Saya ingin berkonsentrasi dengan PPK itu membayar apa yang menjadi kewajiban dan hak mereka. Itu aja. Sopir CS Sapan itu outsourcing. Itu bukan WN yang kena, itu amanat undang-undang. Kalau dia maksa, kan banyak itu berseliweran. Pak, saya nggak mau di outsourcing, saya ingin tetap dapat SK kayak dulu, Pak. Kayak tahun bisa aja dapat SK. Cara menggajinya nggak bisa. Oh, coba. Nyak ngayah. Kan kita binu yut kalau tadi gitu loh. Itu maksud saya. Kalau outsourcing itu dari pihak OAN berapa membutuhkan tenaga sesuai dengan ada di RKKA itu, umpamanya butuh 20 itu diberikan pendanaannya kepada pihak outsourcing. Setelah dana itu masuk, nanti outsourcing menggaji sesuai dengan model penggajian mereka tidak lebih rendah dari UMR provinsi. Saya malasnya kenapa? Nggak mau menanggapi sebenarnya karena kita butuh proses. Saya tahu orang itu basangnya seduh, lapar, kenapa gini? Itu kan proses gitu loh. Saya sudah menjaga, sudah yang lain, ya saya tahu. Tapi saya kan nggak bawa uangnya. Uangnya ada di rekening negara. Gitu. Lain kalau sudah uangnya saya bawa, saya membayar, tidak membayar, itu baru kami yang melakukan kesalahan. Sama kayak kami, umpamanya keterlambatan pembayaran Tukin dan Serdos, itu kan sistem. Kami tidak bisa. Kami juga di bulan Januari, Februari itu agak tersendat-sendat. Pembayaran Serdos dan Tukin itu mundur ya, sebulan. Tapi kami 300 orang itu ribut, enggak. Sudah ada sistem. Dan pasti akan dibayarkan. Kalau tidak hari ini, mungkin bulan depan dirapel. Dan gitu informasinya ya. Biar utuh kita gitu. Sama kayak P3K kayak kasus kemarin itu kan sebenarnya kan ribut di bawah. Sopir CS Satpam, Pak, ada yang nyedang P3K, Pak, ada yang ngusulan. Sudah kita usulkan, oke? Formasinya turun 10 yang tamat SMA. 10 apa 11, lupa saya. Dari 10-11 tuh, saya kumpulkan mereka, Bapak Ibu, silahkan melengkapi berkas untuk menjadi P3K. Ini persaingan Bapak Ibu semua, lengkapi semua. Kok mendadak, Pak? Itu baru kemarin malam keluar aturannya, besok paginya saya kumpulkan, apakah itu mendadak? Ya kan? Ditunggulah kalau nggak salah di tanggal 30 apa 27 Desember. Terus, kan mendadak mereka dengan aturan, mereka share, sudah. Ada yang tidak bisa ngepung itu kan dalam waktu beberapa hari, 3 hari. Ribut juga agak di bawah. Terus lagi ada surat edaran diperpanjang tanggal 14. Diperpanjang lagi sampai 14 Januari. Lagi ribut. Kenapa nggak bilang ada perpanjang ini? Baru-baru malamnya keluar itu diperpanjang. Kan ribut di IG itu banyak. Diperpanjang oleh pemerintah ke tanggal 14. Sudah saya kasih tahu. Ada pendampingan, Pak. Ada pendampingan. Terus lagi diperpanjang ke tanggal 20. Kan kami juga. Mereka udah nggak bisa kan komplain kan. Sudah kami umumkan pendampingan sudah. Dari 10 formasi itu berapa yang lolos? Yang lolos administrasi itu 4 orang. Berarti sisanya formasi itu terbuang percuma. Bagaimana kalau formasi itu semua turun untuk sopir CS apa, tapi tidak bisa memenuhi syarat administrasi, kan sama juga kan? Begitu. Inilah yang menyebabkan ini. Beberapa hal ini yang menyebabkan proses dari kontrak WN ini menuju outsourcing itu tersendat. Karena kita tidak tahu aturannya. Yang tidak lolos administrasi ini tanggal 20, ya kan? 20 Januari apa Februari lupa saya. Itu terakhir baru bisa dihitung di sana untuk yang menjadi outsourcing gitu. Sudah diterima nomor kontrak, sudah dikumpulkan. Yang berbicara pada waktu itu saya, Pak Biro, pihak outsourcing, dan mereka. Mereka sudah setuju dengan itu. Cuma karena kurang lengkapnya beberapa berkas kan wajar. Kalau nggak berkas tidak lengkap kan ditolak. Ya kan? Siapa yang mau tanggung jawab? Kalau sudah lengkap diajukan, nomor rekening sudah. Ya seperti itu ya yang dijanjikan tanggal 15 apa 20. Seperti Oke. Itu kan rencananya kalau lengkap semuanya. Kalau tidak lengkap, mana bisa diajukan?
Ya, sama kita beranalogi seperti beasiswa gitu. Yang sing lengkap kasih ngidaman beasiswa. Digugurkan. Dia ajem je ngembang beasiswa padahal beberapa tidak lengkap. Kuotanya tidak lengkap. Kan begitu. Ya, saya menyadari juga mereka kan makanya saya enggak membalas, enggak mengkritik mereka, enggak menuntut apa gitu. Biarkan itu berjalan. Konsentrasi kami bayar. Intinya saya memberi keyakinan, seyakin-yakinnya kepada mereka dibayar. Ya mohon, Pak saya jangan dikasih makan sabar. Iya, kudiang benar. Saya enggak pegang uang. Ya kan, itu uang negara. Saya enggak bisa bayar. Uang apa saya pakai, kan begitu. Ya, kami hanya bisa menghimbaukan itu sambil kami berproses. Dan mudah-mudahan paling lambat ini hari Rebo selang 3 hari sudah dah klop semua gitu. Yang penting sabar aja. Dengan Muhammad mereka benar juga. Jangan kami dikasih makan sabar. Kami bekerja, anak cucu keluarga menunggu di rumah makan apa kami kan mereka seperti itu ya wajar. Tapi saya sangat wajar sekali nak basang nak seduh orang lapar itu ngomong apa aja kami. Tapi ingat ini kampus agama. Semua bersabar, semua ada prosesnya. Kan sudah sering saya bilang semua konyang dot ngelung, konyang dot magaji gede, konyang dot magai Allah, tapi kan itu proses. Gitu. Itu ya. Dan paling lambat mungkin minggu Jumat ini sudah terbayar semua. Saya berani agak pastikan, cuma yang bertahap tidak mungkin Januari dulu selang beberapa hari baru Februari di tanggal 1 udah ada normal gajinya. Gitu. Kalau ini mamanya melenceng silahkan nuntut saya sebagai WR2. Oh, saya berani begitu. Dan tidak ada maksud sedikit pun mengedep, ingkar janji dan lain sebagainya seperti ini.